A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, Bu. Sehat ya. Di sini ibu sering mengingatkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, anak supaya selalu membiasakan sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya di sini dengan sarapan anak-anak dapat mengikuti pelajaran dengan badan yang sehat, badan yang kuat dan semangat. Nah, sebelum kita berdoa terlebih dahulu, di sini ibu mau cek kehadiran dulu. Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Mbak Nurul hadir. Hadir, Bu. Mas Hasan hadir. Alhamdulillah anak sudah masuk semua. Nah, di sini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita pada pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan dari Allah, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Coba untuk Mas Syafi'i, teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu nggih, doa sebelum belajar. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagus. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak sebagai anak-anak Indonesia yang hebat, di sini anak-anak harus tahu apa lambang dasar negara kita. Nah, coba di sini, coba anak-anak lihat gambar. Di sini ada gambar lambang dasar negara kita. Coba Mas Rozi, di sini apa lambang dasar negara kita? Tahu ndak? Tahu apa tidak? Mek, Pak. Burung Garuda, Bu. Bagus. Nah, lambang dasar negara kita adalah burung Garuda. Yang di sini di kakinya memegang pita yang bertuliskan semboyan negara kita. Coba Mbak Nurul, apa tulisan semboyan negara kita di sini? Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Bagus. Yaitu semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetap satu jua. Jadi negara kita terdiri dari beragam suku, bahasa, agama maupun budaya. Nah, dari perbedaan itu kita adalah tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Ya, sebagai anak Indonesia kalian harus menjadi anak yang hebat, anak yang semangat. Apalagi pelajaran pada pagi ini harus diikuti dengan semangat ya. Nah, untuk menjadi anak-anak Indonesia yang hebat. Sebelum kita ke materi pelajaran, Ibu mau menanyakan, masih ingat tidak dengan pelajaran bab kemarin? Ada yang masih ingat? Bagus, masih ingat ya. Nah, di sini Ibu sering mengingatkan untuk selalu membaca kembali di rumah pelajaran yang sudah disampaikan agar anak-anak tidak lupa dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemarin pada bab kemarin kita mempelajari tentang surah Al-Fil. Masih ingat tidak surah Al-Fil? Al-Fil itu artinya apa? Nah, bagus. Al-Fil di sini artinya gajah. Kemudian surah Al-Fil terdiri dari berapa ayat? Mas Syafi'i masih ingat? Berapa ayat?
Bagus, terdiri dari 5 ayat. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran di sini anak-anak diharapkan memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, karena kita diawasi oleh malaikat, maka kita akan biasakan perilaku terpuji. Contohnya, membantu teman, atau karena kita diawasi oleh malaikat atid yang mencatat amal buruk, kita tidak berani mengambil milik orang lain, seperti itu. Sebelum ibu menyampaikan makna beriman kepada malaikat Allah, nah, anak-anak ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Coba. Ada Mbak 6, Bu. Dwi. Bagus. Masih ada 6. Mbak Dwi, coba di sini iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Ada yang tahu? Kedua, Bu. Bagus. Di sini iman artinya percaya atau yakin. Secara istilah, iman pada malaikat artinya meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah SWT. Tadi sudah Fatimah tanyakan ke Mbak Dwi dan sudah dijawab dengan benar bahwa iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Nah, di sini sebagai seorang muslim, di sini kita wajib meyakini tentang keberadaan malaikat. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa jumlah malaikat yang wajib kita imani ada berapa di sini, Mas Rozi? Coba sebutkan jumlah malaikat yang wajib kita yakini. Ada 10, Bu. Ada 10. Ada 6. Belum. 6. Masih yang tampil masih 6, Coba Mbak Nurul, malaikat yang pertama sebutkan. Malaikat Jibril, Bu. Malaikat Jibril. Mas Safi'i bisa di sini bisa apa? Dilanjutkan. Malaikat Jibril atau yang disebut dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, apa tugasnya atau bertugas untuk apa? Menyampaikan wahyu dari Allah, Bu. Bagus. Di sini malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Ayo coba Mbak Lili, di sini malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan hujan, Bu. Bagus, menurunkan hujan. Jadi apabila hujan turun atau kita mendapatkan rezeki, baik itu rezeki berupa harta atau berupa kesehatan, kebahagiaan, itu adalah tugasnya malaikat siapa, Mbak Lili? Mikail. Malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Dilanjutkan, malaikat Israil atau disebut malaikat maut bertugas mencabut nyawa. Malaikat Raqib dan Atid, malaikat ke-56, bertugas mencatat amal baik manusia dan amal buruk manusia. Nah, di sini tadi Mas Rozi katanya malaikatnya ada 6, Bu. Nah, di sini ada 10, nomor 7 sampai nomor 10. Coba di sini Mbak Mas Ruroh, malaikat yang ke-7 sama ke-8 malaikat siapa? Munkar Nakir, Bu. Bagus, Munkar Nakir dengan mempunyai tugas yang sama ya, menanyai manusia di dalam kubur. Coba di sini Mas Iif, malaikat ke-9. Iif tidur, Bu. Aduh, kok tidur waktu pelajaran? Harus disimak dengan baik ya ketika ibu guru menerangkan supaya anak bisa memahami materi yang disampaikan. Tidak boleh tidur. Yang ke-9 malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Yang ke-10 terakhir, ayo Mas Rozi coba diulang, malaikat Malik bertugas untuk apa? Menjaga pintu neraka. Bagus.
Di sini dari materi yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak sudah paham jumlah malaikat ada berapa? 10 Bu. 10 Bu. Bagus, berarti anak semuanya sudah paham ya dengan materi yang Ibu sampaikan. Sekiranya ada materi yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Untuk selanjutnya, kita buat untuk tugas, kita buat diskusi atau tugas kelompok dari 10 murid yang ada di sini, kita bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 3 anak, 2 kelompok 3 anak, yang 1 kelompok 4 anak. Ada lembar kerja yang akan Ibu berikan, kemudian tolong dikerjakan. Anak harus di sini anak bisa menjelaskan, anak beriman pada malaikat dan menjelaskan tentang nama malaikat dan tugasnya. Setelah itu didiskusikan, semua anggota kelompok harus aktif ya, membantu satu sama lain. Jadi saling membantu untuk tugas kelompok ini. Kalau sudah selesai, nanti perwakilan dari tiap kelompok maju 2 anak. Kita menggunakan di sini metode match ya, masukkan kartu nama malaikat dan tugasnya di sini. Nama malaikat dan tugasnya. Di sini bisa maju satu kelompok 22 anak. Satu anak menyebutkan nama malaikat, yang kedua di sini menyebutkan memasangkan dengan tugasnya. Untuk kelompok pertama di sini diketuai atau dipimpin oleh Mas Safi'i. Kelompok kedua itu Mbak Dwi, kelompok ketiga Mbak Nurul. Nah, kelompoknya Mas Safi'i bisa maju ya. Di sini diwakili Mas Safi'i sama Mbak Ruro. Mas Safi'i di sini memegang kartu nama malaikat, Mbak Ruro di sini memasangkan dengan tugasnya. Untuk kelompok yang lain nanti maju bergantian. Presentasi ke depan, masangkan nama malaikat dan tugasnya. Nah, sudah selesai, bagus untuk anak tugas kelompoknya, untuk presentasinya juga. Nah, di sini kelompoknya Mas Safi'i ya, ternyata yang presentasi bisa memasangkan nama malaikat dan tugasnya dengan waktu yang paling cepat. Di sini akan mendapatkan reward dari guru. Ternyata kelompoknya Mas Safi'i di sini yang waktunya paling cepat bisa memasangkan. Nah, untuk anak yang lain, kelompok yang lain, tolong tepuk tangannya ya, memberikan semangat. Maaf Bu Fatimah, 1 menit lagi. Oh nggih, Bu, nggih. Rewardnya berupa apa? Di sini adalah Ibu memberikan hadiah alat tulis dan buku tulis untuk anak. Kenapa Ibu memberikan alat tulis dan buku tulis? Supaya anak di sini lebih semangat lagi dalam belajar. Oke. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini atau kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan adalah bahwa iman secara bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Yang kedua, iman kepada malaikat artinya meyakini keberadaan malaikat yang diciptakan untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Yang ketiga, jumlah malaikat yang wajib kita imani adalah 10. Nah, untuk anak-anak jangan lupa setelah kita mempelajari tentang keberadaan malaikat atau meyakini tentang malaikat, anak-anak bisa membiasakan lebih berhati-hati dalam berperilaku ya, bersikap dimanapun, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh malaikat. Nah, di sini untuk anak ada tugas individu, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Anak tetap harus semangat. Masih semangat kan belajarnya? Semangat Bu. Bagus. Apalagi yang dapat reward tadi, untuk kelompok yang belum dapat jangan semangat ya, tetap jangan putus asa, tetap semangat dalam belajar. Tugas individu di sini ada soal untuk anak bisa dikerjakan di rumah, untuk bisa dibuat belajar di rumah, karena belajar tidak hanya di sekolah, di rumah kita juga harus belajar. Nah, demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Coba Mas Safi'i silahkan maju ke depan memimpin teman-temannya membaca doa penutup atau hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan.
Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.